kami dari pemain Danur 3 Sunyaruri. Yang mana sih kameranya itu? Ini. Aduh, kan salah gue. Kita Iya. nggak punya minjem buat dilempar dulu. Danur 3 Sunyaruri ini sebenarnya ceritanya sangat amat kompleks gitu ya. Orang tuh nggak akan mendapatkan fokus yang cuma di situ aja gitu, karena banyak banget unsur cerita yang disajikan di Danur 3 Sunyaruri ini. Pertama, konflik Risa sebagai anak indigo yang bisa berkomunikasi dengan hantu, dan dia sekarang itu sedang melewati masa transisi di mana dia udah mulai dewasa, udah mulai pacaran sama Dimasta, udah mulai berteman juga sama teman-temannya Dimasta, sama Raina dan yang lain. Akhirnya memancing keinginan dia untuk hidup 100% seperti orang normal, dan dia akhirnya punya keinginan untuk menutup mata batinnya. Itu konflik pertama. Konflik kedua, gimana sih Risa yang dari kecil udah temenan sama teman-teman hantunya punya keinginan menutup mata batin gitu. Konflik apa dan apa yang terjadi di antara Risa dan teman-teman hantunya. Terus ada juga konflik lagi, ternyata apapun yang Risa lakukan, magnet dia sebagai gadis indigo itu tetap kuat gitu ya untuk makhluk-makhluk halus di luar sana yang ingin mengganggu dia. Makanya tetap ada hantu jahatnya juga. Dan konflik Risa bersama teman-temannya dan Dimasta juga. Gimana Risa seorang gadis introvert harus bisa membiasakan diri bersosialisasi. Padahal selama ini dia kan gak pernah sebegitunya terbuka sama orang, tapi dia sekarang harus pacaran sama Dimasta. Jadi banyak banget cerita yang disajikan di sini. Jadi emang beda sih sama Danur 2 dan Danur 1. Kalau Danur 1 dan Danur 2 kan sekedar Risa yang menghadapi hantu jahat, tapi di Danur 3 ini cerita tentang keseluruhan hidup Risa gitu. Pas aku ditawarin untuk main di Danur, senang banget sih karena emang dari dulu aku ngefans banget sama Danur. Dari Danur 1 aku udah nonton dan selalu hadir ke premiernya. Banding Danur 2 enggak, tapi aku langsung nonton pas tayang. Iya, aku lihat Insta story kamu, thank you. Aku bener-bener langsung nonton pas Danur tayang karena aku sesuka itu sama cerita Danur sendiri. Dan aku udah tahu Danur tuh sebagus dan sebesar apa brandnya, apalagi kayak tahu ceritanya kayak gimana, universe-nya kayak gimana gitu. Jadi udah ngikutin banget, dan bahkan ketika tahu kan ada Danur 3 dan aku belum ditawarin pun aku udah kayak excited itu kayak kan ada Danur 3, wah aku harus nonton lagi nih. Ternyata malah aku ditawarin untuk menjadi bagian dalam film ini ya. Masa aku nggak mau, pasti mau gitu loh. Jadi malah aku merasa tersanjung lah untuk bisa dipilih menjadi pemain di Danur 3 ini. Iya, aku juga senang banget sih dapat dapat kesempatan untuk bisa main di Danur 3 ini. Sebenarnya gue diajakin dari Danur pertama tau. Oh ya? Iya, lu ada peran jadi kayak pacar lu gitu ya di Danur pertama, ada ya? Bukan pacar sih, sepupu. Terus sepupu Ya ada udah, apa? emang jodohnya lu di Danur 3. Emang katanya gue udah jodoh. Iya, gue tahun Danur 1 tapi kemudian waktu itu nggak bisa karena udah ada jadwal syuting yang lain duluan, jadi kayak wah Terus sayang yang banget. kedua lu nggak ditawarin? Yang kedua gue nggak tawarin. Kalau yang ketiga baru ditawarin dan ya akhirnya bisa gabungin Danur, senang sih. Aku tuh sempet bete karena jadwal Danur mundur-mundur. Karena aku di lock syuting Danur itu bulan Desember apa Januari gitu. Bener-bener Desember Januari. Sampai akhirnya tuh aku kayak waktu itu Om Awi sempet yang kayak April, aku mau kamu lebih kurus lagi gitu di Danur. Sampai aku olahraga tuh dari bulan Desember, terus baru syuting tuh bulan Agustus, mohon maaf gitu ya. Akhirnya saya udah langganan di gym, nggak syuting gitu, dan udah sampai syuting project yang lain juga nungguin Danur, dan aku kayak kenapa sih nggak syuting? Ayo dong, aku jangan digantungin gini jadwalnya. Dan ternyata memang hambatannya kita mundur itu karena skrip. Jadi memang MD, Karissa, Om Awi kan perfeksionis sekali. Mereka bertiga punya idealismenya masing-masing gitu. MD mau idealisnya mau ceritanya kayak gini, Om Awi kayak gini. Tapi Risa sebagai yang punya buku dan sebagai yang mengalami, nggak mau cerita hidupnya diutak-atik terlalu berlebihan gitu. Walaupun memang ini diadaptasi di film, harus ada yang fiksi juga. Akhirnya ya udah develop skripnya lama sampai akhirnya mendapatkan formula yang pas untuk nyeritain kisah hidupnya Risa dengan idealisme masing-masing yang sudah digabungkan gitu. Jadi adil. Om Awi suka, Pak Manoj suka, Risa suka, dan aku sebagai pemain juga akhirnya syuting. Dan walaupun aku pas baca agak kaget, ya ampun banyak banget adegan-adegan yang menyiksa saya gitu ya. Tapi ya buat aku ini pengalaman yang gak akan bisa terulang lagi gitu. Apalagi gak tahu ini Danur 3 terakhir atau bukan. Jadi ya oke, let's do it. Aku yang tak terlupakan pada saat ini
pada saat syuting banyak sih, cuman ya berkesan ya kalau misalkan bareng teman-teman radio, seru banget karena ketemu Kak Ciko, ketemu Maya juga yang rame-rame, ketemu Steffi. Ada beberapa hal yang berkesan juga sih, cuman belum bisa aku ceritain sekarang. Iya sih, ada adegan diseling, diangkat terus dipentokin ke tembok. Itu kan gue sendiri tuh nggak pakai stuntman. Ya itu lumayan berkesan sih, sampai ada ya luka-luka dikit. Dan gue juga soalnya baru pertama kali dapet adegan yang ya kayak gitu, soalnya gimana ya, susah sih. Kalau adegan itu Gue ngomong capek sendiri lama-lama. ya gue untuk Ki nih coba adegan, soalnya shotnya kayak gini kan, jadi gue lihat juga kalau pakai stand in sayang juga nih, ya coba deh gue sendiri. Gue mengiyakan, ternyata Sakit. iya ternyata sakit, tapi ya udahlah, tapi semua udah Merasakan penderitaan gue. benar. Jadi kita tuh ada 3 lokasi. Pertama di Jakarta Marga Satwa, terus di Padang sama di Semarang. Jadi emang ada 3 rumah yang ada yang interiornya di Jakarta, luarnya di Padang, terus rumah yang satunya lagi di Semarang gitu. Jadi memang cukup keliling dan cukup, itu yang bikin melelahkan sih. Makanya syuting day juga lebih panjang daripada Nur 1 dan Nur 2. Aku sih bukan drop lagi ya, udah kayak menderita banget deh. Di day 9 itu aku langsung drop, bener-bener drop sedrop-dropnya, infus di lokasi gitu. Dan aku hampir pingsan juga sampai akhirnya schedule-nya bukan di cancel sih, tapi ditunda. Jadi kayak aku lagi ngelakuin adegan terus udah mau pingsan, nggak kuat, akhirnya dipulangin sama Om Awi. Cuma memang Om Awi tuh bingung gitu, kayak sorry April, saya nggak sadar kalau kamu tuh sebenarnya sakit gitu, karena aku di make upinnya kan babak belur, jadi nggak kelihatan. Ya Om Awi kira emang itu make up aku aja kayak begitu, dan nggak tahu kalau aku ternyata udah mau pingsan juga. Apalagi aku di lokasi juga berusaha untuk tidak mengeluh dan nggak ngasih unjuk ke orang lain kalau aku sakit, atau nggak ngasih unjuk ke orang lain kalau aku tuh capek gitu. Jadi ya jalanin aja sampai akhirnya udah mau pingsan, udah nggak kuat, baru dipulangin. Sorry ya, dipulangi. Akhirnya kamu boleh pulang. Aku nggak tahu kalau kamu udah mau pingsan gitu. Jadi kayak ya udah dipulangin. Dan itu bukan karena mistis, karena emang syutingnya sangat melelahkan. Aku tuh syuting adegan hujan dari jam 9 malam sampai jam 8 pagi besoknya. Dan gak tidur karena badan aku basah kan, dan gak bisa ganti baju kering karena istirahat between take-nya tuh cuma kayak 5 menit 10 menit. Jadi aku biarin badan aku basah pakai anduk aja sampai jam 8 pagi. Nah, makanya aku drop tuh di situ. Tapi ya just fake it till I make it gitu, kayak oke, aku happy, aku bisa berjuang gitu. Luar biasa. Iya sih, aku kayak ngeliat kredibilitas bahasanya. Gak sih Kak, aku udah ngeliat Kak Prilly dari dulu, bahkan sebelum project bareng, emang she's a very hardworking person. Jadi kayak udah pas kerja bareng juga, no wonder dari proses praproduksi, dari kita mulai reading, Kak Prilly juga udah kritis, udah bawel masalah skenario. Emang udah emang ya udah ditunjukin aja kalau seberapa seriusnya Kak Prilly di setiap project yang diambil gitu, termasuk di Danur 3 ini gitu. Jadi ketika udah mulai syuting, ngelihat syutingnya berjalan, Kak Prilly acting dan lain-lain, kayak ya udah nggak kaget aja gitu. Cuman ya paling itu sih kadang kayak suka bingung nih, orang nggak capek apa ya, kita aja yang nunggu mulu, baru di take aja capek nunggu doang gitu. Apalagi dia yang kayak balik ke base camp cuma duduk bentar, ayo Risa, balik lagi, ayo Risa, take, kayak gila kayak makanya keren. Ceritakan, sabar, tenang. Susah sekali. Dan aku itu dipanggilnya pawang anak-anak gitu, karena si anak-anak itu nggak akan mau diem kalau bukan aku yang ngomong, which is lebih susah. Jadi aku yang harus, sayang, diam ya sayang. Aku kan nggak bisa marah. Jadi gimana ya, aku nggak mungkin bisa ngebentak, nggak mungkin apa. Jadi seberisik dan senakal-nakalnya mereka ya aku akan harus tetap seperti ibu mereka, seperti ibu peri, malah nggak bisa marah kan. Jadi kayak udah ya, jangan nakal ya gitu. Dan harus ngikutin moodnya anak-anak gitu. Ada satu adegan lama banget, take-nya kayak 4 jam gitu, karena ngikutin moodnya anak-anak. Jadi di shot pertama mereka moodnya bagus nih, oke. Di shot kedua capek, di shot ketiga nangis, ada yang nangis karena saling ledek-ledekan gitu. Terus aku yang harus nyamperin, it's okay, jangan nangis sayang. Jadi emosi aku yang tadinya lagi intens banget, terus ada anak kecil yang nangis gara-gara mereka saling ledek-ledekan, aku yang harus kayak,
ilangin emosi aku terus tenangin dia, nggak usah nangis ya sayang, ayo kita take you, it's okay. Hilang lagi emosi aku, konsentrasi lagi untuk bangun emosi yang kayak di shot sebelumnya. Shot selanjutnya anak-anaknya kayak oh aku udah capek, atau lagi dialog dikit oh mau pipis. Jadi kayak susahnya itu aku harus mempertahankan emosi aku yang ada di situ, yang ada di adegan itu gitu, walaupun patah-patah gitu. Makanya aku sempet insecure juga, aku ngomong ke Om Awi, Om kalau emosi aku patah-patah tolong kasih tahu aku gitu, karena aku udah susah nih ngontrolnya, harus take care of the kids, kayak ibu gue harus take care of the kids, harus membiasakan sama ambience-nya yang kita syuting di rumah kosong ya nggak enak juga kan, jadi ya itu susahnya. Enggak sih, takut tapi kayak ya udah biasa aja. Takutnya kayak aku kan kayak emang sensitif gitu kan anaknya, takutnya lagi bengong aja ke bawah tiba-tiba. Enggak, karena kan rame. Terus sebenarnya kalau di Danur sendiri kalau ditanya pasti kayak promo, ini syutingnya ada ajaran mistis apa, kita nggak ada ngalamin mistis sama sekali gitu ya. Malah kayak ya udah ajaran mistisnya ya udah pas kita nonton aja tuh gimana tuh ceritanya. Aku ngalamin tapi justru karena aku orangnya cuek, aku nggak mau terlalu nyambungin ini sama mistis gitu. Misalnya aku ngerasain apa gitu, terus orang bilang kamu ketempelan, oke. Aku orangnya nggak mau terlalu yang kayak apa-apa mistis. Yang aku pentingin di sini kita bukan menjual kejadian mistis yang terjadi saat syuting Danur, tapi kita menjual karya Danur. Jadi jangan sampai cerita-cerita mistis di balik Danur 3 itu yang menjadi fokus utama orang untuk Danur gitu. Aku maunya orang nonton Danur ya karena kita mengerjakan proyek Danur ini sepenuh hati dan mengusahakan Danur menjadi film horor yang berkualitas gitu. Ada yang bilang kayak itu bohongan, masa masih bisa sadar dia gini-gini kesurupan. Enggak kan biasa kesurupan kayak bener-bener orang lose control. Sebenarnya beda gitu. Kalau emang kesurupan tuh emang mereka nggak bisa mengontrol diri mereka, tapi ini Kak Prilly pasti punya sadar akan tubuhnya, masih kayak ngasih izin, oke lo masuk ke gue, lo gunain badan gue untuk komunikasi gitu. Beda sama total kesurupan gitu. Jadi rasanya justru lebih menarik lagi. Karena kalau kesurupan kan kita nggak sadar, bangun-bangun gue kenapa, malah nggak seru kan. Terus baru kita tahu kita kenapa pas orang videoin atau apa. Cuma kalau ini, I know that someone controlling my body, but who? Jadi kayak gitu. Iya, jadi aku kepo banget sama jurnal Risa. Dan aku tipe orang yang sangat logik, jadi aku yang kayak, masa sih? Aku gitu orangnya. Walaupun di Danur 1 udah ikut wisata mistis juga kan sama Karisa dan udah ritual mata batin dan segala macam. Cuma aku tipe orang yang kayak I believe in ghosts but I don't really believe that we can communicate with them in that way. Nah, cuma karena aku nekat dan aku bilang oke, aku mau yang kesurupan, aku mau yang kemasukan. Karena kalau udah aku yang ngerasain baru aku bisa percaya. Aku tipe yang kayak gitu, fair-fairan aja. Terus akhirnya aku ngomong sama Karisa, Kak aku yang kemasukan, aku yang jadi mediator. Rencana awalnya aku yang wawancara hantunya kan. Aku mau yang enggak seru banget, aku mau yang jadi mediator. Akhirnya di belakang layarnya dibaca-bacain dulu karena kan gak bisa orang tiba-tiba langsung jadi mediator hantunya bisa masuk ke kita kan, prosesnya susah juga apalagi orang yang pikirannya logis kayak aku. Akhirnya dibaca-bacain dulu segala macem baru ikut jurnal Risa. Pas ikut jurnal Risa baru ngerasain bukan kesurupan sih, tapi kalau kata bahasa orang yang bukain aku nyurup. Jadi nyurup itu 50-50%. Jadi 50 kita sadar bahwa ini adalah badan kita di mana, tapi 50% lagi yang kendalin bukan kita gitu. Halo semuanya, saya Prilly. Saya Rizky. Saya Syifa. Jangan lupa untuk kalian semua nonton film Danur 3 Sunyaruri tanggal 26 September 2019 di bioskop.